Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis Curug di Majalengka. Kisah ini dari narasumber kita, Haris. Jadi kejadiannya pada tahun 2017. Haris ini saat itu kuliah di semester 4. Jadi Haris bersama temannya Iqbal dan Rio. Mereka bertiga adalah geng pertemanan saat mereka kuliah di Bandung. Saat itu tahun 2017, mereka duduk di semester 4. Dan saat itu Haris inisiatif untuk mengajak Rio dan Iqbal untuk liburan ke sebuah curug di Majalengka. Karena waktu itu mereka melihat teman geng mereka, Iqbal, baru putus sama pacarnya, sehingga Iqbal butuh healing. Jadilah mereka bawa mobil ke Curug di Majalengka. Ya, mereka kuliah di Bandung, otomatis mereka perjalanan naik mobil ke Majalengka. Nah, mereka berangkat dari Bandung sekitar jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Kemudian sampailah mereka di Curug di daerah Majalengka ini jam 12 siang. Curug ini selain ada curug juga ada tebing-tebing dan ada gua-gua. Jadi bagus untuk spot foto-foto. Karena Iqbal ini mau healing, otomatis dia sendirian lah jalan gitu. Nah, pas dia sendirian, dia sendiri gitu jalan gitu, nggak kerasa dia udah jauh ninggalin teman-temannya di belakang. Dia jalan ke arah curug, ke batu-batu gitu ya. Sampai dia saat tiba di satu tempat, dia duduk tuh sebentar, dia pasang headset, sekitar 15 menit dia duduk, menikmati lagu dan pemandangan, habis itu dia melanjutkan perjalanan. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia lihat ke belakang, rasanya sudah temannya kok kayaknya jauh ya. Tapi dia terus melanjutkan perjalanan karena dia ingat jalan. Saat dia melanjutkan perjalanan itu, dia melihat di depan ada goa. Goa yang ukurannya besar. Nah, berjalanlah dia ke arah goa itu. Nah, dia lihat di dalam goa itu kok ada cahaya. Penasaran dia gua itu dia masuk, terus dia ikutin cahaya yang ada dalam gua. Akhirnya ternyata dia sampai pas di cahaya itu, ternyata dia sudah masuk dalam gua, dan pas saat dia mengikuti ke cahaya itu, dia ternyata keluar dari gua, masuk ke dalam kawasan hutan. Nah, saat dia masuk ke kawasan hutan itu, dia telusuri lagi jalan. Di situ ada rumah-rumah penduduk, rumah-rumah dari kayu, rumah-rumah kuno gitu ya. Nah, dia cobalah kelilingin rumah-rumah itu satu demi satu. Nah, saat dia mengelilingi rumah-rumah itu, dia melihat di di ujung jalan itu, ada di pohon, di bawah pohon, ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek pakai singlet, celana panjang, dan dia memanggul kayu-kayu. Nah, dia cobalah mendekati kakek-kakek yang ada di bawah pohon, yang ada di ujung jalan. Saat dia mulai mendekat, kakek-kakek itu malah kabur menjauh. Akhirnya dia kembalilah ke rumah-rumah kayu itu. Nah, saat dia lihat-lihat rumah-rumah kayu itu, ada yang nyolek Iqbal dari belakang. Nyolek Iqbal terus lari ke rumah itu. Iqbal pun mengikuti masuk ke rumah kayu itu, rumah panggung gitu ya. Nah, ternyata rumah kayu itu berdebu dan gelap. Jadi kalau dia napak, kelihatanlah jejak tapaknya. Kelihatan jejaknya karena saking berdebunya, nggak pernah ditinggali gitu kelihatan rumah itu. Nah, dia masuk ke dalam, dia lihat kok di dalam satu kamar itu kayak ada kayak suara. Dia ngerasa di satu kamar itu ada suara anak-anak kecil yang tadi nyolek dia. Dia cobalah ke kamar itu, terus dia buka pintunya. Kaget Iqbal. Di dalam itu, pintu itu rupanya banyak sosok tuyul-tuyul. Kaget Iqbal, langsung dia keluar dari rumah itu. Nah, dia cobalah mencari jalan. Pas dia keluar, dia lari. Tapi kok kayaknya dia nggak nyampe-nyampe gitu. Dia coba mencari gua-gua itu yang tadi dia tempat itu. Tapi kok nggak ketemu-temu. Dia duduklah di salah satu pohon.
di bawah pohon, terus dia doa-doa gitu. Ya dia juga menyadari kalau dia terus-terusan duduk aja, maka dia nggak akan nyampe-nyampe. Jadi setelah dia berdoa, dia duduk itu, dia akhirnya coba-coba pelan-pelan telusuri jalan. Pelan-pelan dia melusuri jalan-jalan hutan itu. Nah, pas dia melusuri kok dia merasa ada yang ngikutin. Dia mempercepat langkahnya. Suaranya itu kok juga kayak makin cepat. Dia mempercepat langkahnya dan suaranya makin berat, makin lama makin dekat. Dan saat itu ada sosok yang melewati dia. Sosok itu bentuknya seperti perempuan, bercahaya, pakai baju putih, serba putih pakaiannya. Dan sosok itu dia ikutin terus, dia nggak takut, ikutin terus. Ternyata sosok itu mengarah ke pintu gua, tempat dia tadi keluar dari gua masuk ke hutan itu. Wah, dia ikutin kan, sampai dia ke gua itu dia ikutin. Ternyata begitu sosok itu balik badan, mukanya kelihatan, kagetlah Iqbal. Terus dia langsung kayak lemes, jatuh gitu, jatuh kayak jadi bersujud gitu ya. Karena itu adalah sosok almarhumah ibunya. Jadi dia diselamatkan dari daerah itu oleh arwah almarhumah ibunya. Nggak berapa lama hilang sosok almarhumah ibunya itu. Lalu Iqbal langsunglah buru-buru masuk ke dalam goa. Nah, karena Iqbal melihat dia, HP-nya mati. Dia nggak bisa menghubungi siapa-siapa nih kan. Wah, kaget dia kan. Akhirnya dia terus masuk ke dalam goa. Terus dia, begitu dia keluar dari goa, ternyata sudah gelap. Gelap gitu ya kan. Terus dia lihat jam tangannya. Rupanya udah jam 7 malam. Terus dia telusurin, ternyata di situ ada temannya Haris dan Rio teriak-teriak. Nyariin Iqbal, Iqbal. Nah, rupanya Iqbal sudah hilang selama beberapa jam. Dari jam 12-an tadi, udah mungkin hampir 7 jam gitu ya. Akhirnya Iqbal nyaut, ketemulah mereka. Akhirnya mereka naik mobil, baliklah mereka ke Bandung. Dalam perjalanan Iqbal cerita apa yang pengalaman dia, dan dia coba memperlihatkan di HP-nya itu. Namun saat dia coba perlihatkan, ternyata foto-foto itu nggak ada. Dia kan tadi foto-foto di rumah-rumah kayu gitu ya, di goa segala macam. Ternyata nggak ada, foto itu hilang. Karena teman-temannya akhirnya Haris dan Rio akhirnya beranggapan bahwa Iqbal ini masuk ke alam lain. Bukan ke alam manusia, tapi masuk ke alam gaib atau alam lain. Akhirnya sampailah mereka ke Bandung. Tibalah mereka di tempat di Bandung. Dan kemudian mereka beraktivitas seperti biasa lah, sehari-hari. Ya. Akhirnya Iqbal jadi lebih, setelah healing itu dia jadi lebih normal lah. Jadi dia bisa menghilangkan rasa kecewa dan sedih galaunya karena putus dengan pacarnya. Demikian dari saya, Kipelet Asmoro, kisah mistis Curug di Majalengka. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.